Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mukhlas Habibi, mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Ya, kita di sini akan belajar tentang analisis kurikulum dan asesmen pembelajaran PAI di sekolah dan di perguruan tinggi. Baik, kita mulai. Ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu definisi kurikulum. Saya kira ini adalah satu materi yang sangat penting kita pelajari supaya kita mengetahui bagaimana yang terjadi di lapangan tentang kurikulum PAI, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Oke. Kurikulum merupakan bahasa. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah artinya yaitu jarak tempuh yang harus ditempuh dalam berlari, mulai dari start sampai finish. Awalnya kurikulum ini adalah kurere, ya ini adalah sebutan istilah yang dari bahasa Yunani kemudian beralih menjadi kurikulum dalam bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian kurikulum secara istilah adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi dasar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. Ini merupakan pendapat dari Mulyasa. Jadi kita tahu bahwasanya kurikulum di dalam kurikulum itu memuat rencana, seperangkat rencana pengaturan. Dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar. Serta di dalam kurikulum juga memuat cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran itu dimulai dengan pembukaan, dimulai dengan materi, lalu bagaimana dengan penutup, lalu bagaimana dengan evaluasi, dan sebagainya. Ini masuk dalam kurikulum. Selanjutnya, kurikulum PAI saat ini hanya diberikan porsi selama 2 jam dalam seminggu dan hanya diberikan 2 SKS dalam satu semester. Tentu dengan keterbatasan waktu ini, seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen PAI dituntut bagaimana mengelola kelas supaya efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran PAI itu dapat tercapai. Memang di satu sisi kita merasa seperti suatu ketidakadilan. Sebab apa? Beban yang ditimpakan kepada dosen, guru PAI, dan pendidik PAI ini sangat besar. Ia bertanggung jawab terhadap akhlak dan juga perilaku peserta didik dan juga mahasiswa. Nah, dalam hal ini tentu saja jika hanya mengedepankan atau memasrahkan kepada guru PAI, dosen PAI, tentu ini hal yang sulit. Hal ini harus bisa dikolaborasikan bekerja sama antara guru dan juga orang tua. Sebab orang tua anak akan lebih banyak waktu di rumah sehingga kesempatan untuk mendidik tentang agama Islam, ajaran Islam di rumah itu lebih banyak porsinya oleh orang tua daripada guru PAI tersebut. Selanjutnya, pendidikan agama Islam ini di perguruan tinggi ini berdasarkan TAP MPRS nomor 2 tahun 1960 dan juga UU Perguruan Tinggi nomor 22 tahun 1962 yang mewajibkan pengajaran mata kuliah agama di perguruan tinggi negeri. Ini merupakan dasar bahwasanya di perguruan tinggi negeri itu wajib mempelajari tentang agama, mata kuliah agama. Selanjutnya, pembelajaran PAI di perguruan tinggi, mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Jadi pembelajaran PAI ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri, dan juga di setiap jurusan.
Setiap jurusan umum itu harus ada pembelajaran PAI-nya. Seperti itu. Selanjutnya adalah rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah PAI merupakan rumpun mata kuliah MKPK atau mata kuliah pengembangan kepribadian. Hal ini telah diatur dalam SK nomor 43 Dikti tahun 2006 yang berisi rumusan visi misi, standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Adapun visi misi adanya PAI di perguruan tinggi adalah supaya memberikan penekanan terhadap pemantapan kepribadian pada mahasiswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Secara konsisten dapat menghasilkan nilai-nilai dasar agama dan budaya. Tentu tujuan dari adanya PAI adalah pemantapan kepribadian pada mahasiswa. Jadi mahasiswa di sini akan ditempa menjadi seorang mahasiswa yang berkepribadian baik dan juga mempunyai nilai-nilai dasar agama serta budaya. Adapun pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 4 mata kuliah. Yang pertama adalah agama, mata kuliah agama ini wajib. Kedua adalah mata kuliah Pancasila, yang ketiga mata kuliah warga negara, yang keempat adalah mata kuliah bahasa Indonesia. 4 mata kuliah ini wajib dipelajari oleh mahasiswa pada perguruan tinggi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Adapun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa dan nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK yang wajib diikuti bagi semua mahasiswa dan pada semua jurusan. Adapun berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 43/Dikti Keputusan 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK di perguruan tinggi telah dijelaskan beberapa materi pokok yang wajib ada dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Nah, dalam mata perkuliahan pendidikan agama Islam itu wajib memuat mengenai materi tentang Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. Yang kedua adalah tentang manusia. Yang ketiga tentang hukum, moral, ilmu, pengetahuan. Selanjutnya teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya, dan juga politik. Sedangkan adanya tujuan pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi telah dirumuskan pada Konsorsium Ilmu Agama dalam Seminar Nasional 14-16 November 1998 di Jakarta. Tujuannya yaitu membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, dan ikut serta dalam bekerja sama antar umat beragama dalam rangka mengembangkan dan pemanfaatan iptek serta seni untuk kepentingan nasional. Adapun tadi adalah tujuan umum, sedangkan ini adalah tujuan khusus, ada 4. Adapun tujuan khusus mata kuliah PAI di perguruan tinggi adalah 1. Membentuk manusia yang bertakwa, yaitu manusia yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Disertai dengan akhlak yang mulia. Yang kedua adalah melahirkan agamawan yang berilmu, bukan ilmuwan dalam bidang agama. Penjelasannya adalah melahirkan calon profesional, seorang ahli yang di bidang tertentu memiliki akhlak mulia dalam menciptakan suatu temuan ilmiah. Tentu di sini sangat perlu jika seorang ahli atau profesional di bidang tertentu itu harus memiliki jiwa dan juga akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan sehingga menjadikan agama sebagai pijakan dalam mengembangkan disiplin keilmuan yang menjadi bidangnya.
Dan ini sangat perlu adanya landasan iman dan takwa ini menjadi pijakan dalam mengembangkan disiplin ilmu yang menjadi bidangnya. Yang keempat adalah mewujudkan mahasiswa yang memiliki sikap positif dan disiplin, cinta terhadap agama sehingga dalam aktivitasnya nanti diharapkan semua manusia mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada intinya ini adalah membentuk manusia yang benar-benar bertakwa, mahasiswa yang benar bertakwa. Setelah kita mempelajari tentang kurikulum PAI di sekolah dan di perguruan tinggi, kita akan masuk pada ranah asesmen penilaian. Apa itu asesmen penilaian? Asesmen adalah sinonim dari kata penilaian, pengujian, dan evaluasi. Asesmen penilaian. Ya, asesmen pembelajaran. Yang benar ini adalah B, ini adalah fokusnya adalah asesmen pembelajaran. Asesmen itu tadi adalah dikatakan bahwasanya sinonim atau padanan kata dari penilaian, pengujian, dan evaluasi. Ini artinya hampir sama. Asesmen dan penilaian ini artinya hampir sama. Sedangkan istilah autentik ya ini sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Jadi autentik itu artinya itu adalah sama dengan asli, nyata, valid, atau reliable. Jadi kalau penilaian entitek adalah suatu bentuk penilaian yang asli, nyata, dan valid dalam mengukur kemampuan peserta didik. Ada pula pengertian yang menunjukkan bahwasanya penilaian autentik adalah suatu bentuk penilaian yang dijalankan menilai mulai dari masukan, input, proses, dan output pembelajaran yang melibatkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dalam penilaian autentik ini dimulai dari masukan, input, proses, dan output dinilai, dan juga yang dilibatkan tidak hanya ranah kognitifnya saja, tapi yang dinilai adalah ranah sikap, pengetahuan, juga keterampilan atau ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Selanjutnya adalah tujuan penilaian, yaitu adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung, supaya dapat mengetahui terhadap materi yang sudah dikuasai atau belum. Nah, ini selanjutnya authentic assessment atau penilaian autentik lebih tepat sasaran daripada penilaian yang lain, seperti penilaian pilihan ganda, seperti itu. Karena dalam penilaian autentik ini, seorang guru dapat mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik. Guru dapat menerapkan kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan dalam aktivitas mengamati dan mencoba, serta nilai prestasi di luar sekolah. Jadi ini lebih luas daripada yang sekedar pilihan ganda. Karena dalam penilaian autentik ini guru dapat mengetahui kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan mulai dari mengamati, melihat mengamati, aktivitas mengamati dan mencoba, mempraktekkan dan sebagainya. Sedangkan authentic assessment atau penilaian autentik ini terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama adalah pengukuran langsung keterampilan peserta didik. Kedua, penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas. Dan yang ketiga adalah analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Ya, teknik pertama ini adalah pengukuran langsung. Ya, pengukuran ini langsung berdasarkan keterampilan peserta didik. Bagaimana seorang peserta didik dapat mempraktekkan tentang materi keagamaan, misalnya tentang sholat, seperti itu. Selanjutnya penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang jelas. Misalnya seorang guru memberikan tugas kepada peserta didik dan juga kepada mahasiswa mengenai pencarian suatu temuan ilmiah, maka di sini penilaian autentik dapat menjadi nilai bahwasanya itu adalah suatu bentuk kemampuan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah analisis proses yang digunakan untuk menghasilkan respon peserta didik atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. Dengan demikian, authentic assessment akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara terbaik agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Sedangkan teknik penilaian autentik atau teknik penilaian hasil belajar secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu teknik tes dan juga non-tes. Ya, ini sudah sering bagi kita bahwasanya
Dalam menilai itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara tes, yang kedua adalah non-tes. Nah, cara yang pertama atau cara tes ini cocok digunakan untuk menilai hasil kognitif dan psikomotor. Misalnya dengan soal pilihan ganda, dengan tes, ini cocok. Jika teknik tes dapat digunakan untuk menilai hasil belajar kognitif adalah tes verbal. Ya, ini bisa jadi dengan menilai tentang minat, sikap, dan nilai-nilai teknik. Sedangkan teknik yang kedua adalah teknik non-tes. Teknik yang non-tes ini adalah seperti tidak dapat diukur dengan tes pilihan ganda, tetapi dapat dilakukan melalui dengan wawancara, pengamatan, skala sikap, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ini, kita masuk pada evaluasi terhadap kurikulum dan asesmen pembelajaran PAI di sekolah dan di perguruan tinggi. Jadi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah suatu pelajaran yang dapat didapatkan oleh mahasiswa setelah melalui jenjang mulai dari SD sampai dengan SMP, SMA, dan di perguruan tinggi semua siswa ini wajib mendapatkan materi PAI, tentunya yang beragama Islam. Dari segi materi ajar ini telah diatur dalam kurikulum nasional. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih saja mengalami kendala yang menyebabkan kurang maksimal. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah dari sisi pengajar atau guru atau dosen kurang menguasai kompetensi pedagogis. Sehingga yang terjadi adalah pembelajaran PAI yang kurang kreatif, monoton, dan membosankan bagi mahasiswa. Jika yang digunakan materi adalah dengan metode ceramah saja, tentu seorang mahasiswa ini bosan. Tetapi guru harus cermat, harus cerdas. Jika mahasiswa yang menjadi objek itu bagaimana? Apakah ceramah atau penugasan atau browsing dan sebagainya. Tetapi kalau ceramah ini cocok jika diberikan kepada anak-anak SD, misalnya kelas 1, kelas 2 itu sangat suka didongengi ceramah seperti itu. Hal yang kedua yang menjadi problem adalah waktu. Alokasi waktu yang diberikan PAI ini sangat terbatas, sehingga materi yang disampaikan kadangkala tidak cukup. Bahkan jika cukup ini tidak mendalam. Sedangkan mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang dibebankan kepada guru PAI, dosen PAI, supaya dapat menciptakan, dapat membimbing supaya peserta didik itu memiliki akhlak yang mulia. Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran PAI di perguruan tinggi adalah dengan melakukan upaya peningkatan kualitas dimulai dari dosen atau pengajarnya, termasuk manajemen kurikulum. Di dalamnya juga kalau bisa terdapat penambahan jumlah SKS supaya waktunya lebih lama dan juga kualitas PAI tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar PAI ini diperhatikan dan juga dapat terimplementasikan. Selanjutnya adalah faktor dari segi kurikulum ini. Jumlah satuan kredit semester atau SKS ini adalah 2 SKS. Tidak memungkinkan seorang dosen dapat mengembangkan materi dan menambah jam pelajaran. Serta dalam penyampaiannya seakan mengejar waktu saja. Sekedar menyampaikan, mungkin belum tahu apakah mahasiswa ini paham atau belum. Jadi dari segi kurikulum baiknya ini ditambahkan SKS-nya. Sedangkan problem yang dihadapi seorang guru dalam implementasi penilaian autentik ini adalah bahwasanya guru belum mampu menerapkan instrumen penilaian autentik dengan baik. Guru masih kesulitan dalam memilah dan menilai antara ketiga aspek. Nah, ini masuk aspek sikap, mana yang masuk aspek pengetahuan, juga yang aspek keterampilan. Problematika tersebut muncul disebabkan banyak hal. Salah satunya adalah karakteristik siswa yang tidak mendukung. Bisa jadi kebanyakan siswa nilainya di bawah, banyak yang di bawah KKM. Sedangkan kemampuan siswa berbeda-beda di dalam menghafal. Selanjutnya, siswa tidak disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas, dan juga membolos saat pelajaran karena alasan organisasi, serta kemampuan berpikir siswa yang beragam. Ini dapat menjadi problematika yang rumit bagi seorang pendidik jika problem-problem ini tidak segera diatasi, supaya tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik.
Eh, Aspek-aspek pokok penilaian autentik dalam PAI meliputi pengetahuan agama Islam, pengetahuan kognitif, keterampilan agama Islam, psikomotor, penghayatan agama Islam, dan pembiasaan. Ini sikap ya afektif. Dalam penerapan penilaian autentik, pembelajaran harus dikaitkan dengan masalah keseharian peserta didik supaya tidak tekstual. Tentu anak-anak akan lebih paham jika pelajaran itu dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Dan juga guru tidak hanya mengaitkan sumber belajar terpaku pada buku, tapi juga bisa didapatkan dari koran, majalah, internet, dan sebagainya. Penilaian autentik ini bagus diterapkan dalam PAI karena dengan penilaian autentik ini guru dapat melatih peserta didik menerapkan secara langsung materi yang diajarkan di kehidupan nyata. Jadi penilaian ini karena penilaian autentik tidak hanya menilai sisi kognitif tetapi afektif dan psikomotor, ini cocok bagi PAI. Karena seorang siswa dapat selain misalnya mengetahui rukun Islam dan rukun iman, tetapi seorang siswa juga dapat bersikap, menghayati dan mengamalkan rukun Islam tersebut, rukun iman tersebut, ditambah keterampilannya dalam mempraktekkan dalam sehari-hari. Sekaligus dapat menilai sikap peserta didik setelah belajar materi tersebut. Dan juga setelah dipraktekkan, ini dapat dinilai secara langsung oleh guru. Nah, ini ada contoh. Contohnya adalah pada materi ibadah haji. Pada materi ibadah ini, guru dapat membawa peserta didik melakukan kegiatan manasik dengan menggunakan media seperti Ka'bah buatan, sehingga peserta didik dapat merasakan dengan nyata bagaimana melaksanakan ibadah haji dan juga menerapkan pengetahuan tentang ibadah haji. Tentu yang pertama adalah tentang kognitif, yaitu pengetahuan seperti pembekalan tentang materi. Selanjutnya adalah tentang praktek, yaitu manasik. Contohnya adalah manasik haji. Siswa diadak manasik supaya lebih masuk. Selanjutnya, problem yang terjadi di perguruan tinggi ini merupakan penilaian autentik dan relevansinya dengan bobot hasil pembelajaran menunjukkan beberapa kendala yang sering dihadapi dosen dalam ini sulit diterapkan secara konsisten. Ya mungkin bisa karena SK-nya hanya sedikit dan juga hal yang lain. Dan rendahnya pengetahuan dosen terhadap berbagai instrumen untuk menerapkan penilaian autentik. Hal ini jika rendahnya pengetahuan ini dapat diatasi dengan pembekalan dosen atau pendidikan atau dosen dibekali tentang berbagai macam penilaian seperti itu. Nah, ini terdapat beberapa solusi bagi dosen untuk mengatasi kendala yang terjadi. Yang pertama adalah membaca banyak literatur yang membahas tentang teknik dan prosedur penilaian autentik. Tentu ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti browsing dan juga membaca tentang jurnal-jurnal dan juga materi tentang teknik dan prosedur penilaian autentik. Yang kedua adalah melibatkan mahasiswa untuk melakukan penilaian seperti penilaian diri self-assessment dan penilaian sejawat. Penilaian tidak harus dilakukan oleh guru, tetapi dia bisa dilakukan oleh diri sendiri, bahkan dilakukan oleh teman yang lain. Peer assessment dan juga self-assessment. Selanjutnya, melakukan perencanaan yang matang dengan cara menentukan tujuan pembelajaran, bagian-bagian yang akan dinilai, serta instrumen yang akan digunakan untuk penilaian. Nah, ini suatu penilaian autentik ini perlu direncanakan dengan matang dengan cara menentukan tujuan pembelajarannya, termasuk bagian mana saja yang akan dinilai. Selanjutnya, menerapkan penilaian autentik pada setiap mata kuliah yang diampu dan melakukan evaluasi di akhir perkuliahan. Nah, ini bisa menjadi mudah apabila penerapan penilaian autentik sering dilakukan pada banyak mata kuliah oleh dosen. Dan juga dalam akhir perkuliahan dilakukan evaluasi untuk menemukan masalah yang terjadi. Demikian, ini adalah presentasi dari saya, presentator pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.